إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان إلى آخر الآية أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada hari yang berbahagia dan barakah ini khatib ingin mengajak seluruh umat Islam dimanapun berada, khususnya yang berada di masjid ini dan umumnya masyarakat Umbung Duduk, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna bahwa kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat jelas tertera di dalam ajaran-ajaran Islam ini, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah, mana yang diharamkan, mana yang tidak dibolehkan, yang sesungguhnya setiap dosa yang kita lakukan akan kembali kepada yang berbuat dosa itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan yang terbaik yang akan menyelamatkan kita semua dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sesungguhnya, pada hari kiamat kelak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak memberikan rambu-rambu bagaimana cara kita menjalankan kehidupan di dunia ini, agar setiap apa yang kita lakukan di dunia ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sa'ah. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini sesungguhnya dia tidak nyata. Seperti orang yang sedang tidur, maka sesungguhnya ketika kita mendapatkan kematian, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah pada saat itu kita seakan-akan baru bangun dari tidur dan menemui kenyataan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu jaza'u al-qabr wa jaza'ul akhirah, adalah balasan-balasan alam kubur dan balasan-balasan negeri akhirat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara salah satu dosa terberat yang menjadi penyebab sebagian besar umat manusia jarang yang bisa selamat, dan asal usul dari segala macam kerusakan umat manusia, asal usul dari segala macam pertengkaran, kebencian, dendam dan segala macam, di antara salah satu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita bersama-sama menjaga mulut kita, agar kita bersama-sama menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Orang yang berislam itu, orang Islam yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang menjadikan dirinya
orang lain selamat dari perkataannya, dari mulutnya dan tangannya. Maka kesimpulan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah, jikalau engkau mengaku sebagai seorang Islam yang sesungguhnya, sebagai seorang muslim yang sejati, yang menjalankan perintah Allah dan mengakui diri engkau sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah engkau jadikan mulutmu, janganlah engkau jadikan tanganmu menjadi penyebab agar orang lain itu melakukan kerusakan karena sebab dirimu. Maka jangan engkau jadikan mulut-mulutmu sebagai bahan menjadi sebab pertengkaran dan permusuhan. Jangan jadikan tangan-tanganmu menjadi sebab perceraian antara suami dan istri. Jangan jadikan sebab mulutmu menjadi sebab perpecahan apapun itu. Karena sesungguhnya ketika mulut ini dijaga dengan baik, seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau pernah bersabda, "Aktsaru khataaya ibni Adam min lisani." Maka sesungguhnya sebagian besar dosa yang dilakukan oleh manusia itu sebagian besar disebabkan oleh lisannya, oleh mulutnya. Seandainya kita mempraktekkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah bersabda, "Qul khairan aw tasmut. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku sempurna imannya, sempurna Islamnya, maka katakanlah hal-hal yang baik. Jangan sampai engkau mengeluarkan dari mulutmu perkataan-perkataan yang menyebabkan permusuhan. Jangan sampai engkau mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyebabkan kebencian orang lain kepada orang lain. Jangan menyebabkan mulutmu menjadi kemudian pertengkaran antara tetangga dengan tetangga yang lain. Jangan menyebabkan mulut kamu menjadi penyebab kemudian saudaramu melakukan dosa dan dosa selanjutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau tidak mampu untuk terus diam mengatakan sesuatu hal yang baik, au liyasmut, maka hendaknya engkau diam. Maka sesungguhnya diamnya orang yang beriman dan diamnya orang yang muslim adalah emas. Karena pada zaman ini adalah zaman fitnah, yang sudah 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar kepada kita semua bahwa akan banyak permusuhan, banyak pertentangan, banyak menyebarnya dosa, di mana orang dosa ketika melakukan dosa bangga dengan dosanya. Ketika melakukan menjadi penyebab permusuhan dan kebencian, kemudian dia bangga menjadi seorang penyebab kebencian dan permusuhan. Itu sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad lebih yang lalu. Maka ibadah yang paling baik pada zaman ini adalah perbanyaklah diam. Perbanyaklah diam, karena diam itu lebih baik daripada akan menjadi penyebab permusuhan, menjadi penyebab kemaksiatan, menjadi penyebab kejahatan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sibabul muslim fusuqun." Mencela orang-orang Islam adalah kefasikan. Para ulama pernah menjelaskan, malahan para ulama pernah mengatakan, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Kita tahu makna fasik sebagai apa? Adalah orang-orang yang melakukan dosa. Malahan sebagian ulama mengatakan, orang-orang yang merendahkan orang Islam, orang-orang yang mencela orang Islam, orang-orang yang menghardik orang Islam tanpa sebab syarak, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Maka dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia meminta maaf kepada orang yang dia zalimi, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beristighfar. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud ketika dulu pernah menaiki Gunung Safa, ketika sampai puncak Gunung Safa beliau mengatakan dan memegang lidahnya, kemudian berucap, "Wahai mulut, wahai lidah, katakanlah hal-hal yang baik agar engkau mendapatkan keberuntungan. Wahai lidah, jauhkanlah dari perkataan-perkataan yang buruk agar engkau mendapatkan keselamatan sebelum
besok pada hari kiamat engkau akan mendapatkan penyesalan. Maka ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mengatakan, aktsaru khataya ibni Adam min lisanih. Sepaling banyak dosa umat manusia ini disebabkan karena kesalahan mulut dan lisan mereka. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muadz bin Jabal, beliau pernah bersabda dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dibalas? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita dari apa yang kita ucapkan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa ihsar alsinatihim." Maka Rasulullah mengatakan, apakah manusia kemudian akan dimasukkan ke dalam surga? Sesungguhnya hanya karena sebab kebanyakan tidak menahan nafsu mulut dan lisan mereka dari sebuah kejahatan dan keburukan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga pernah bersabda, "Innaka lam tazal saliman ma sakatta." Sesungguhnya engkau akan selalu dalam keselamatan, engkau akan selalu dalam keberuntungan kalau engkau terus menjaga, kalau engkau terus diam. Kalau engkau terus diam ketika engkau mendapatkan suatu masalah, maka tidak setiap masalah kemudian harus dikomentari. Tidak setiap perbuatan harus selalu mendapatkan jawaban. Pada beberapa keadaan, diam itu lebih baik dibanding berbicara. Seandainya diam itu lebih baik daripada berbicara. Seandainya suatu masalah dengan diam lebih baik, maka lebih baik diam. Kalau dengan berbicara akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu memberikan kita kesadaran atas apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan setiap perbuatan, setiap perkataan kita untuk menuju kita bersama-sama bergerak pergi. Mudah-mudahan kita kelak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang sejati, menjadi manusia-manusia yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada harta, tidak ada tenaga, tidak ada jabatan dan tidak ada apapun kecuali mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عقم الصلاة.